Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Maharani dari kelas IPA 4. Di sini saya akan memaparkan tentang unsur intrinsik novel yang berjudul Melodiland, karya Asri Aci. Yang pertama, tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Tema pada novel yang akan saya bahas bertemakan kisah percintaan remaja pada masa putih abu-abu. Poin pertama dalam unsur intrinsik yaitu terdapat alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga mencapai klimaks dan akhir cerita. Dalam novel Melodiland, alur yang digunakan adalah alur maju. Alur maju merupakan jalan cerita dengan peristiwa yang dimulai dari awal cerita hingga akhir cerita. Terbagi menjadi beberapa poin. 1. Perkenalan. Perkenalan adalah tahapan pertama dalam alur cerita. Dalam tahap ini, unsur-unsur dasar cerita seperti tokoh, latar tempat, waktu, dan suasana dihadirkan di tahap ini. Bukti kalimatnya yaitu, saat ini Melody sedang berada di sebuah kafe dengan menikmati air hujan yang turun dengan derasnya. Kemudian Melody melihat Dylan dan kawan-kawannya sedang berada di tempat yang sama. Yang kedua, konflik. Konflik merupakan masalah, pertikaian, pertentangan yang terjadi pada suatu drama. Konflik ini dialami oleh tokoh-tokoh utama dengan dibantu oleh tokoh-tokoh penunjang. Bukti kalimatnya yaitu Bella bertanya kepada Fatur, Dylan sama Melody pergi kemana sih? Bella yang pikirannya sudah kemana-mana pun hanya menundukkan pandangan. Melody suka sama Dylan, entah kenapa bibir Bella mengatakan hal itu kepada Fatur, dan Fatur yang mendengarnya pun langsung meletakkan minumannya tanpa mengantarkan Bella pulang. Yang ketiga, klimaks. Tahap konflik memuncak atau biasa disebut klimaks merupakan tahap di mana permasalahan atau ketegangan berada pada titik puncak. Bukti kalimatnya yaitu, di dekat danau di tempat biasa Dylan ngaji anak-anak jalanan, disitulah Dylan dan Melody sekarang, menjelaskan seperti apa hubungan mereka. Melody terdiam, baru kali ini selama berpacaran dengan Dylan, dia dibentak oleh Dylan. Kemudian, Dylan menatap Melody yang masih menangis, padahal dia tidak suka dengan orang yang cengeng. Lalu Dylan pergi meninggalkan Melody sendirian. Yang keempat, anti-klimaks. Tahapan konflik menurun atau biasa disebut anti-klimaks merupakan tahap di mana masalah mulai dapat diatasi dan ketegangan berangsur-angsur menghilang. Dibuktikan dengan kalimat, Bella dengan mengambil tangan mereka berdua, kemudian tangan Fatur diletakkan di atas tangan Bella. Dylan berkata kepada Fatur, titip Bella ya, jagain, bikin dia bahagia, pesan Dylan. Tenang aja Lan, jawab Fatur. Yang kelima, penyelesaian. Resolusi atau penyelesaian merupakan penyelesaian dari konflik yang terjadi dalam suatu cerita. Bukti kalimatnya yaitu pada saat Melody ingin meminta maaf kepada Dylan karena Melody merasa bersalah. Kak Dylan, aku mau minta maaf, aku sadar aku salah. Dylan tersenyum. Gak apa-apa kok Mel, aku juga udah maafin. Maafin aku juga ya. Udah bikin kamu nangis, Melody mengangguk. Poin berikutnya adalah unsur intrinsik yaitu latar. Unsur intrinsik yang satu ini mencakup 3 hal di dalamnya, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana yang membangun sebuah peristiwa. 1. Latar tempat. Latar tempat berkaitan dengan di mana peristiwa dalam cerpen itu terjadi. 1. Perpustakaan. Bukti kalimatnya yaitu, sekarang Melody berada di ruang perpustakaan dengan 2 cewek. Penampilannya sih sepertinya cewek hits di sekolah barunya ini, pikir Melody. Yang kedua, kafe. Kate dan Anna sedang berada di kafe. Biasanya mereka sedang menikmati segelas minuman kesukaan mereka.
3. Rumah Bella. Bukti kalimatnya yaitu, malam ini Dilan pergi ke rumah Bella dengan membawakan bunga berwarna merah. Yang keempat, sekolah atau lapang basket. Bukti kalimatnya yaitu, saat ini Melody sedang duduk di pinggiran lapang basket dengan memakan snack. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu yaitu berkaitan dengan kapan peristiwa dalam cerpen itu terjadi. 1. Siang. Bukti kalimatnya yaitu, jam istirahat telah tiba. Dilan berniat untuk menemui Melody di kelas dia. Yang kedua, malam. Bukti kalimatnya yaitu, malam hari Melody sedang menangis terseduh-seduh di pelukan sang bunda. Yang ketiga, pagi. Bukti kalimatnya yaitu, hari ini adalah hari kelulusan murid kelas 3 SMA Starlight. Dan semua murid kelas 3 sedang berkerumun di depan papan pengumuman pada pagi hari. Yang ketiga, latar suasana. Latar suasana yaitu berkaitan dengan perasaan atau suasana kejadian peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Yang pertama, sedih. Bukti kalimatnya yaitu, Melody sedang menangis terseduh-seduh di pelukan sang bunda Nada. Yang kedua, ceria. Bukti kalimatnya yaitu, banyak semua murid memasang wajah ceria karena sangat senang dapat lulus. Yang ketiga, marah dan kecewa. Poin berikutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan bagian unsur intrinsik yang menjelaskan pencerita yang mengisahkan cerpen tersebut. Dalam prosa, umumnya ada 2 jenis sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga. Sebab penyebutan tokoh pemainnya menggunakan nama bukan aku. Bukti kalimatnya yaitu, di dekat danau di tempat biasa Dilan mengajari ngaji anak-anak jam. Berikutnya yaitu penokohan. Penokohan adalah cara penulis dalam menggambarkan watak tokoh dalam cerpen. Artinya, merupakan cara kita mengetahui watak seorang tokoh dalam cerita melalui media tertentu. Nomor 1 yaitu Melody. Berwatak protagonis. Dibuktikan dengan kalimat, ya udah deh ganteng-ganteng kok nggak punya hati, ejek Melody berjalan keluar kafe. Yang kedua, Dilan. Berwatak protagonis. Dibuktikan dengan kalimat, setelah mengucapkan ucapan selamat kepada pelayan kafe, Dilan lalu berjalan keluar kafe dan Dilan masih menemukan Melody di depan pintu kafe. Lalu Dilan berdiri sejajar dengan Melody dan berkata, mau pulang bareng gak? Tanya Dilan. Nomor 3, Cat dan Anna. Berwatak tritagonis. Yang keempat, Angga dan Diam. Berwatak tritagonis. Yang kelima, Bianca dan Jasmine. Berwatak antagonis. Dibuktikan dengan kalimat, saat sedang berjalan, tiba-tiba ada yang menariknya ke ruang perpustakaan. Seketika Melody menjerit. Jadi lo anak baru itu yang namanya Melody? Tanya cewek berambut cepat itu. Namanya adalah Bianca dan Jasmine. Ada apa ya kak? Tanya Melody dengan polosnya. Ada apa? Teriak Bianca sambil mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan fotonya dengan cowok saat malam itu. Fatur. Berwatak protagonis. Dibuktikan dengan kalimat, balik bareng aku mau nggak? Tanya Fatur. Hitung-hitung balas budi karena kamu udah bantuin aku. Lanjut Fatur. Yang ketujuh, Bella. Berwatak protagonis. Yang kedelapan, Bunda Melody yaitu Nada. Berwatak protagonis. Dibuktikan dengan kalimat, Nada sangat kecewa kepada Dilan, padahal Nada sudah menaruh kepercayaannya kepada Dilan. Nomor 9, Yugo. Berwatak antagonis. Dibuktikan dengan kalimat, Dilan dan Yugo tengah berantem. Poin berikutnya dalam unsur intrinsik adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan seorang pengarang melalui cerita. Amanat juga disebut sebagai pesan yang mendasari cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada para pembaca.
Amanat pada novel ini yaitu dalam menanggapi masalah yang dihadapi, Melody selalu didampingi sahabat-sahabatnya. Karena di balik ketegaran seseorang, hampir selalu ada sosok teman di sampingnya yang selalu setia menemani dan mengingatkan ketika kita salah mengambil langkah. Yang berikutnya yaitu jangan terlalu berharap kepada manusia sebab akan menimbulkan rasa kecewa setelahnya. Poin seterusnya yaitu sinopsis. Sinopsis merupakan suatu ringkasan cerita atau bentuk pemendekan dari sebuah karangan dengan tetap memperhatikan unsur-unsur intrinsik cerita tersebut. Sinopsis pada novel Melodyland yaitu Melody adalah siswi pindahan. Kedatangannya menggegerkan satu sekolah karena kabar kedekatannya dengan siswa populer, yaitu Dylan. Melody memutuskan pindah sekolah untuk menghindari masalah dalam hidupnya dan melupakan masa lalu yang buruk dengan mantan kekasihnya yaitu David. Bukan sakitnya yang membuatku menderita, tapi bekas luka itu yang membuatku terlalu sakit untuk mengingatnya. Begitu ucap Melody. Namun, di sekolah baru masalah lagi-lagi muncul saat Melody mulai mengenal Dylan. Siswa yang terkenal suka membuat onar di sekolah. Meskipun pembuat masalah, sosok Dylan tetap menjadi idola para siswi karena ketampanannya. Dan Dylan tetap memegang prinsip pada hal-hal yang penting. Konflik muncul saat Melody dan Dylan tak kunjung menemukan titik temu dalam masalah cinta. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Melody baru menyadari bahwa sesungguhnya cintanya pada Dylan sungguh besar. Akan tetapi semuanya sudah terlambat saat Melody memutuskan kembali kepada Dylan. Kenyataannya mengatakan bahwa Dylan melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.